Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri Lomba Menulis Kritis IPES yang kami hormati dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Nia Semanalu dan rekan saya Dara Puja Kusuma. Kami berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan dengan guru pembimbing Ibu Febri Anggraini. Kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Harta Karun Bumi Sriwijaya. Indonesia memiliki 34 provinsi dengan keanekaragaman budaya dan tradisinya masing-masing. Tentu saja Palembang juga begitu ya. Palembang dahulunya merupakan tempat berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sehingga Palembang memiliki pesona dan daya tariknya tersendiri. Di era modernisasi ini, generasi muda hingga para orang dewasa belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya kekayaan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang. Kekayaan lokal yang dimaksud adalah kebudayaan dan tradisi yang sudah berkembang dari zaman dahulu. Ditambah lagi, seiring perkembangan zaman, kebudayaan dan tradisi ini mulai memudar. Hal ini sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Palembang. Pada gambar pertama, di Salindia tersebut terdapat sebuah bangunan yang merupakan bangunan bersejarah bernama Terowongan Borotan. Terowongan ini merupakan peninggalan dari zaman dahulu. Namun, masyarakat lokal hanya mengacukannya saja, sehingga bangunan ini bisa menjadi kumuh. Padahal, bangunan tersebut bisa menjadi objek wisata menarik dan aset penting dari kota Palembang ini sendiri. Yang kedua yaitu gaya hidup yang sekarang ini serba modern, mulai dari berpakaian, makanan, hingga tarian. Faktanya, remaja-remaja ini lebih memilih makanan siap saji, berpakaian modern, dan tarian-tarian modern ketimbang mengkonsumsi makanan tradisional, menggunakan pakaian tradisional, ataupun menarikan tarian tradisional. Sehingga bergaya hidup modern sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Mirisnya, mereka cenderung bergantung kepada produk-produk impor luar negeri, ketimbang menggunakan dan mengelola produk-produk lokal. Berkurangnya minat terhadap produk dan kebudayaan lokal dapat mengurangi pendapatan daerah. Dan lunturnya jati diri serta keunikan daerah ini sendiri. Menggunakan budaya lokal sebagai topik dari karya tulis kami. Yang pertama, budaya lokal sekarang mulai tergerus oleh modernisasi. Dan kami ingin menarik perhatian dari generasi muda yang sekarang lebih memahami kebudayaan luar negeri untuk lebih melirik pada kebudayaan sendiri yang mana bisa menjadi lebih keren daripada kebudayaan luar negeri. Seringkali kebudayaan luar negeri dianggap keren dan kebudayaan lokal sendiri dianggap jadul. Maka dari itu, mari generasi muda kita kembangkan budaya kita sendiri dan kita anggap budaya sendiri menjadi lebih keren dibanding budaya dari luar negeri. Yang kedua, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia sedang memiliki masalah ekonomi. Dan melalui budaya ini, tentu saja kita dapat menggali nilai potensial dan nilai komersial dari budaya kita sendiri. Setelah mendapat keuntungan dari kebudayaan, melestarikan kebudayaan, tentu saja Indonesia akan menjadi suatu negara yang mandiri, yang tidak bergantung kepada kebudayaan negara lain. Dengan demikian, kami berinisiatif untuk menggabungkan produk-produk lokal dengan produk-produk modern yang sudah berkembang saat ini. Berbagai strategi yang kita dapat lakukan, entah itu di bidang mode, pariwisata, makanan, maupun kesenian. Ini merupakan rancangan yang dapat kita kreasikan, yaitu menggabungkan kain tenun asli Palembang, yaitu kain soket, dengan pakaian zaman sekarang. Seperti model hijab tersebut dan beberapa aksesori di antaranya, tali pinggang, jam tangan, dan pakaian seperti rompi.
Dengan begitu, masyarakat tetap bisa tampil modis sekaligus mempromosikan kebudayaan dan kekayaan lokal. Dahulu kala, di zaman kolonial, ada orang-orang Cina yang menjual sebuah makanan yang terbuat dari tepung, sagu, dan ikan. Ketika ingin membeli makanan tersebut, anak-anak memanggil orang Cina tersebut dengan sebutan pempek. Dan pada akhirnya, makanan yang dijual oleh orang-orang Cina tersebut disebut pempek, yang sekarang terkenal berasal dari kota Palembang. Namun, pempek hanya terkenal di Indonesia saja, dan potensinya belum sampai ke global. Sini kami melihat kalau pempek bisa menjadi makanan khas Indonesia yang dijual di luar negeri dan beredar di pasaran internasional, seperti makan dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia, yang sering kita temui di supermarket, di warung, dan lain-lain. Pempek bisa menjadi makanan tersebut yang dijual di luar negeri. Kita dapat memproduksi pempek secara besar-besaran dan diawetkan lalu dikemas dalam bentuk yang modern dan instan, seperti yang sering kita jumpai dalam makanan impor dari luar negeri. Dengan begitu, pempek dapat menambah keuntungan ekonomi di Indonesia. Selain ada pariwisata dari Palembang yang dapat menarik turis atau wisatawan untuk datang ke kota Palembang dan menikmati kebudayaan lokalnya, yaitu Jembatan Ampera yang sudah terkenal sekarang. Namun, belum banyak turis asing yang dijumpai di sana. Lalu ada juga Taman Purba Sriwijaya yang sekarang keadaannya terbengkalai. Kami harap Taman Sriwijaya ini dapat direnovasi sehingga dapat menarik turis asing, yang mana taman ini merupakan bukti sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Lalu ada tarian gending Sriwijaya. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu. Alangkah lebih baiknya jika tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu asing datang ke Palembang dan disambut dengan tarian ini. Jika mereka menginap di hotel, dapat kita gunakan makanan tradisional kita sebagai menu utama, sehingga turis-turis asing mengenal kebudayaan kita, mengenal kuliner kita, dan akhirnya kuliner kita akan terkenal. Setelah dapat mengenali potensi dari kebudayaan lokal, tentu saja kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, kebudayaan lokal dapat menjadi lebih lestari. Dan setelah kebudayaan lokal menjadi lestari, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri, yang peduli akan budaya lokalnya sendiri, yang tidak bergantung kepada kebudayaan negara lain. Di sisi lain, kebudayaan lokal ini dapat meningkatkan perekonomian atau pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka perekonomian Indonesia juga akan meningkat. Setelah pendapatan daerah besar, perekonomian Indonesia meningkat, maka Indonesia juga akan menjadi lebih mandiri di bidang ekonomi. Dengan demikian, kebudayaan lokal memiliki nilai yang sangat penting, bahkan tak terhingga. Pada itu, kami menyebutnya sebagai harta karun. Dokumentasi yang kami tampilkan di Salindia tersebut, kami ambil di berbagai situs di internet, dan sebagian lainnya kami ambil secara pribadi. Kami rasa cukup sampai di sini penjabaran mengenai ide-ide dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.